Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya di dalam podcast Gempurnet 89. Gempur singkatan dari Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat member Net 89. Jadi kita akan menghadirkan nih, kayaknya bakalan seru ngobrol-ngobrolnya lebih dalam lagi. Tim hukum dengan ada, saya sebutkan langsung ya, Pak Hikmat. Beliau adalah ahli dalam digital forensik. Dia ahli trading, dia mempunyai kemampuan itu ya digital forensik. Jadi bagaimana nih kalau temanya adalah fakta tentang real trading dan aspek hukumnya, karena kami akan melakukan laporan polisi ya. Nah, ini suatu perbincangan sangat menarik. Langsung saja. Saya Oni Asaat, tim lawyer yang ditunjuk oleh tim inti. Gempurnet 89 ya Pak? Gempurnet 89. Seperti biasa, saya Ibu Mevi, juga tim lawyer yang ditunjuk oleh tim inti Gempurnet 89. Dan saya adalah Rama Iswayudi, saya juga adalah tim hukum dari Gempurnet 89. Dan tentu saja silakan Pak. Saya Hikmat Nugraha, tim inti Gempurnet 89. Sering dengar ya Pak Hikmat terutama ya, kasus-kasus yang tetangga lah ya. Itu kan mereka kan dicap, divonis ya, diproses sebagai skema ponzi. Jadi skema ponzi kan skema penipuan ya, dirancang memang tujuannya untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi ujungnya adalah penipuan. Nah, kita Net 89 kan dari awal sampai sekarang punya pendapat bahwa kita ini kan real trading, beda ya. Nah, ini ada ahlinya nih Pak Hikmat. Coba jelaskan dulu, kita bener nggak real trading? Sekarang ada beberapa hal yang harus kita lihat. Gitu. Pertama dari cara kerjanya dan dari aspek-aspek lainnya. Kalau kita lihat, automated trading itu sebenarnya jalan di MT5 menggunakan MQL5 namanya. Nah, ketika kita men-setting MQL5 itu ada setting-settingan parameter dan lain-lain. Nah, salah satunya kita harus dapat input. Inputnya berapa lot kita bermain dan lain-lain. Nah, ketika kita di Net 89, kita tuh melakukan hal itu untuk input parameternya robot dengan mengaktifasi robot. Di situ kan ada jelas berapa kapasitasnya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi ada satu parameter yang kita input dan memang itu buat feedbacknya robot. Dan kenyataannya begitu. Ketika kita update, dia langsung berubah. Nah, itu salah satu bukti secara teknis bahwa ini adalah real trading. Karena saya juga bisa bikin MQL5 gitu. Nah, ketika saya men-setup robot, yang salah satu saya lakukan adalah men-setup lot. Dan itulah kapasitas gitu. Cuma bedanya kalau robot bikinan sendiri kita naikin nggak bayar, kalau ini kita disuruh bayar lagi. Itu satu. Terus kedua, dia memakai banyak broker. Dia memakai banyak broker. Kita punya 4 ya? Kita punya bahkan 5 dengan hot forex. Oh 5 dengan hot forex ya? Perhatikan yang lain. Tidak ada satupun yang punya multiple broker. Gitu. Memang ada pertanyaan sekarang karena ada salah satu broker yang punyanya Pak Andreas gitu. Kita ketahui dari meskipun setelah itu dijual ya. Setelah itu dijual lagi, tapi ketika BLA, kita sebut aja memang BLA, ketika BLA dimulai trading di Net 89 itu dalam kepemilikannya Pak Andreas. Ya. Dan sebenarnya tidak jadi masalah karena semua broker pun ada pemiliknya. Oke, balik lagi. Jadi multiple broker itu salah satu pertanda ya bahwa ini adalah real trading. Ada lagi nggak Pak Hikmat? Nah ini dari sisi technical tradingnya sendiri. Nah di luar itu saya melakukan penelusuran dana dari dari kripto. Karena mereka ini orang-orang ini memakai kripto sebagai jalur aliran dana mereka. Karena mereka kan transfer ke banyak tempat tanpa underlying. Jadi transfernya kan besar-besar ya, ratusan juta. Miliaran. Satu hal yang wajar ya Pak Hikmat, sebentar saya potong ya. Kalau ini kan kita terbiasa dengan US dollar nih, USD kan gitu ya. Saldo kita kan juga USD ya. Tiba-tiba kripto nih, mungkin perlu penjelasan. Sebenarnya nggak masalah. Masalah USD kripto itu kan cuma masalah masalah kurs saja ya.
Tapi maksudnya suatu hal yang wajar ya dalam prakteknya. yang sangat wajar, Oke, lanjut, apalagi untuk bisnis-bisnis seperti ini. Ya. Karena untuk mempermudah, di satu sisi kan kita tahu gitu ya, kalau kita sekarang transfer pakai bank resmi gitu, di Ya. atas 100 juta kan sekarang sudah harus ada underlying, ditanya duitnya dari mana, buat apa dan Oke. lain-lain. Jadi untuk kemudahan kelancaran lah pakai Benar, kripto. Oke. apalagi ini melibatkan transfer lintas devisa. Oke. Jadi sangat wajar mereka. Balik lagi Pak, penelusuran dana Nah. melalui kripto ya. Oke. Apa yang ketemu Bang? Ketemu Nah, apa? salah satu hal yang saya ketemui di salah satu broker ketika mereka transfer dengan kripto, itu saya menemukan aliran dana yang sangat besar, Pak. Yang saya lihat ini indikasi bahwa broker tersebut berkomunikasi secara aliran dana dengan Iya. liquidity provider. Dari mana ke mana Pak? Ini belum jelas. Dari dari broker ke liquidity provider, dan itu bolak-balik. Jumlahnya sangat besar. Oke. Dari broker, salah satu broker kita ya. Broker kita ke liquidity provider. Berarti ada kayak semacam track record bahwa memang terjadi transaksi intens Benar, ya, day to day ya. Benar. Day to day. Berapa lama? Nilai yang saya selidiki itu 1 tahun terakhir dari trading. Jadi antara 1 Januari 2021 sampai Januari 2022. Itu aliran dana keluarnya itu 1,1 billion dollars. Nah, Masuknya Besar pun sekali ya, sekitar besar sekali, segitu. besar sekali. Masuknya pun sekitar segitu. Karena ini memang transaksi bolak-balik. Jadi kalau memang ada trading, ya transaksinya harus bolak-balik. Karena mereka harus bikin settlement terus Ya. kan. Ada orang setor, ada orang tarik, ada orang ada dana yang ditradingkan. Gitu. Seperti itu. Pertanyaan lagi Pak, ini supaya para penonton di rumah nggak terlalu bingung ya. Itu kan broker ke liquidity provider. Ya. Nah hubungannya ke kitanya nih, kan kita kan asalnya kan dari dana-dana yang kita setorkan ke exchanger kan. Exchanger baru masuk ke broker. Nah itu juga terlacak juga. Jadi Oh iya, aliran dananya ya, tidak terputus. sekarang terlacak sekali karena kami mendapatkan bukti bahwa member-member yang di luar negeri itu banyak yang setor memakai kripto. Oh, Nah, karena mereka memakai kripto, ya sudah aliran dananya sudah terlihat sekali. Dari mulai member ke exchanger, exchanger ke Broker. ke apa? Mungkin nggak langsung ke broker Pak ya. Jadi ini ada fund manajernya gitu. Jadi ada fund manager menarik nih. yang melakukan setor tarik. Karena memang ini kan pakai sistem IB ya. Jadi mungkin di luar BLA ya, mungkin karena BLA pemiliknya Oke. langsung. Ini kan pakai sistem IB di mana kita ini mendaftarkan ke sub broker. Seperti Saya sub ingat tuh, broker. bener nggak? Waktu kita daftar di apa ya? Saya ingat di Max Global tuh PT SMI memberikan nomor ID-nya kan? Iya benar. Nah, benar kalau seperti itu nggak dicantuman nggak jalan. Iya. Ya. Berarti Dan nggak bisa kita konekkan ke apa namanya ke SmartX ya. Kalau tanpa link IB itu. oh iya, itu wajib. Itu wajib. Jadi Nah, Pak Hikmat, jadi balik lagi nih. Jadi semua aliran dananya itu terlacak lah gitu ya. terlacak. Nah itu kan tadi dari situ Pak Hikmat juga menyimpulkan bahwa ini real trading. Ya. Betul kan? Ya. Oke. Nah, dengan ada lagi yang mau ditambahkan? Sepertinya kalau dari sisi trading seperti itu. Unless otherwise ya. Maksudnya gini. Beda dengan Viral Blast, direkturnya sendiri sudah ngaku, kami nggak real trading, bikin-bikinan. Ini kan sekarang juga nggak ada. Seingat saya si Pak Andreas waktu itu ya, pernah dengar nggak Pak Ibu? Selalu bilang bahwa kita ini bukan skema ponzi, real trading. Bertahan sampai sekarang. Iya benar. Dan Pak Hikmat memberikan penjelasan yang menunjang pernyataan Iya. Pak Andreas. Jadi sebetulnya Andreas dan PT SMI beserta kita mempunyai kesamaan bahwa ini adalah real trading. Di satu sisi Pak, mungkin kita ngobrol sama salah satu sub exchanger, dia kan cerita member banyak yang lari ke robot lain, ya kan? Waktu akhir-akhir tahun itu 2021 2021 iya. sampai 2022. Banyak tuh, ya. Itu kan sebenarnya captive marketnya robot trading ini semua berasal dari Net 89 ya. Ya. Kalaupun berkembang berapa persen sih perkembangannya gitu dibanding existing marketnya. Waktu itu kan banyak juga member kita
teman-teman kita di Net 89 yang pergi ke sebelah karena Iya. untungnya nggak sebesar di tempat lain gitu. Iya. Nah, saya sebagai trader ya, untung 1% per hari itu kan ya, itu pun kalau untung ya. Ternyata kan pada kenyataannya kita Nggak selalu. benar, akurasinya nggak sampai 50% loh. Lihat aja, dalam 4 tahun terakhir rata-rata kita tuh nggak sampai 15%, nggak sampai 12% bahkan. Iya. Kalau misalnya kita 25 hari trading sebulan, artinya akurasinya kurang dari 50%. Jadi kalau yang orang bilang, wah hebat banget robotnya, Ya, enggak jadi, juga. Pak, kalau dibilang bahwa pada saat akhir tahun ya berbondong-bondong orang keluar, berdua desa, tidak ada masalah loh, ya kan? Tidak ada kasus ya, semua bisa diladeni dengan baik. Dan tidak ada delay pembayaran. Nah, kalau saya berpendapat bahwa itu menggambarkan real trading itu memproduksi real profit. Ya, Jadi nggak ada masalah di supply demand-nya. Bener nggak, Pak ya, Iqbal? benar. Ya setelah itu kita dikasih tahu kan bahwa ketika dia mau narik uang dari exchanger, dia kan sub exchanger yang ngobrol sama kita, dia bilang nggak pernah kurang tuh, walaupun waktu itu dia nerima uangnya, maksudnya depo member sedikit sekali gitu ya, karena member-member lari keluar, kita pernah maintenance berminggu-minggu, Ya. Iya. berhari-hari berminggu-minggu Ya. bahkan itu lancar Ya. kita Wedi. Jadi ini menunjukkan suatu fakta ya Pak ya, Ya. fakta ya, bisa menunjang keyakinan kita bahwa ini adalah real trading. Satu lagi saya mau tambahkan ya, setahu saya ya, tidak seperti robot-robot tetangga yang suka ke gap, ketahuan, terekam secara video ya atau secara visual di screenshot itu bahwa mereka mengatur chartnya, ya ingat nggak? Jadi kalau misalnya real marketnya ke arah sana, dia karena dia posisinya ke arah sini, maka chartnya diubah menjadi arah sini, jadi profit juga. Nah, ini cukup terjadi beberapa kali dan terbuktilah fenomena di robot tetangga lain, ya. Jadi, oh iya betul kalau mereka skema Ponzi ada buktinya. Tapi kalau robot Net 89, saya nggak mendengar ya, ya kan? Itu tidak ada gitu. Jadi ya kita sih beranggapan ya real trading, real profit. Kalau real profit berarti apa yang kita perjuangkan make sense, betul nggak Pak Iqbal? Benar. Benar kan? Coba Ya, deh, Pak ini Iqbal. kalau ini sih kalau menurut saya bukan masalah cash flow. Jadi bukan masalah ada uangnya apa enggak. Ini masalah goodwill aja. Ketika orang pegang, misalnya gini, Pak, saya pengen menjual mobil saya gitu. Melalui Pak BL misalnya, Pak BL menjual ke Pak Oni. Pak Oni sudah bayar, saya tinggal narik aja gitu. Nah cuma ketika uangnya dipegang sama pihak ini gitu, sama Pak BL dalam hal ini, Pak BL nggak mau kasih uangnya ke kita gitu. Malah dia cari-cari alasan, mau nggak lo uangnya dibeliin bajai gitu, gitu kan gitu ya. Bisnis lain maksudnya gitu, mau nggak beli motor aja nih, saya tuker motor 5 mau nggak gitu. Nah ini kan yang terjadi, ketika kita nggak mau, terus di-delay, dianya malah kabur gitu. Jadi kita simpulkan sebentar Pak ya, bahwa periode 40 bulan usia robot Net 89 ya sampai akhir Januari 2022 itu adalah real trading ya Pak. Benar. Ya, real trading ya, real trading. Menjadi kasus ketika real tradingnya selesai, Ya. diganti menjadi sebuah program withdraw all. Nah itu nanti kita bahas lah kurang lebih ya. Ya. Nah, berarti kita udah bersepakat. Jadi teman-teman di luar sana itulah cara pandang kita. Ya, kalau kita tidak merasa ada duit di sana, ngapain kita berjuang? Kita yakin kok duitnya ada. Karena itu ada produksi profitnya real, Pak Ya, Hikmat. benar. Oke. Ya. Satu lagi sebelum kita berlanjut ya. Tetapi di luar sana Pak Hikmat ya, masih banyak yang beranggapan bahwa kita ini adalah skema Ponzi, tidak ada uangnya. Bahkan para member Net 89 pun ada yang begitu. Menurut Pak Hikmat pandangannya gimana? Sebenarnya bahkan lebih parah dari itu Pak. Jadi banyak orang beranggapan ini adalah investasi. Nah, ini parah sekali Pak. Nah. Trading itu bukan perusahaan investasi. Kalau kita lihat yang resmi pun ya, futures company itu bukan investment company. Ini adalah Trading. Trading ya. Iya, bukan Trading investasi. Nah, Kalau Pak, investasi tunggu kan sebentar, Pak. Kalau investasi nanti kita omongin di belakang ya. Ya. Tapi Bapak sudah keluarkan itu. Ini bagus nih, bagus. Karena juga itu terjadi kebingungan, Ya. kesalahpahaman. Ya. Tapi balik lagi, ini terhadap para member Net 89 sendiri yang tidak yakin terhadap bahwa kita ini real trading. Bagaimana Pak? Coba Pak. Sekarang kalau misalnya dia sudah tidak yakin ini real trading, yang lucunya kok mereka malah mikir minta Duitnya WD-nya kembali. datang. Ya.
Kalau sudah yakin ini bukan real trading, ya sudah forget it. Nah. Berarti uangnya sudah nggak ada. Sampaikan Pak kepada teman-teman di luar sana. Memang aneh gitu ya. Iya. Di satu sisi ngomong ini duit ini nggak real tradingnya, duitnya dipakai Andreas, dipakai gini. Banyak yang ngomong itu di Banyak. berbagai macam grup gitu ya. Ya. Tapi minta WD-nya balik. Kalau ini skema Ponzi, itu apalagi sudah 40 bulan ya, sudah melebar ke samping, Collapse, Pak. sudah collapse. Collapse. Cash flow-nya sudah bermasalah. Betul. Duitnya Skema Ponzi kayak iya. gini, piramid ya. Iya, Artinya Lama-lama dia lurus gitu. akan lurus, lama-lama akan rubah. Collapse. Nah, kalau skema Ponzi, dia nggak akan berani Pak bikin sesuatu yang nggak jelas untungnya, seperti tower. Dia akan reinvest memang buat cari selamat, tapi sesuatu yang pasti jalan. Hotel misalnya oke, saya bisa masuk akal. Atau sesuatu yang misalnya dia beli tempat hiburan, dia beli restoran, dia beli sesuatu yang punya cash flow. Kalau dia bikin tower net 89 itu kan cash flow-nya tetap dari bisnis ini. Itu kan nggak masuk akal. Ketika dia sudah punya banyak modal, kalau Ponzi dia akan memikirkan cash flow. Nah, dia akan mencari cara gimana uang yang sudah dia dapat untuk mendapatkan cash flow yang lebih banyak. Tapi di luar permainannya dia. Kalau ini dia malah reinvest buat tower yang di dalam permainannya dia. Oke, jadi kesimpulannya adalah semakin yakin ini real trading. Semakin ya karena activity dari si ownernya taruhlah Ya. Andreas Andrianto dan PT SMI adalah melakukan invest yang besar, Ya. nyata. Ya. Artinya kelihatan seperti kakinya harus jejak gitu ya, Pak. Iya, ya? benar, Jadi benar. enggak waktu itu kita nganggapnya malah oh hebat itu credible tuh, nggak akan kabur gitu kan. Kurang lebih Sebenarnya begitu. benar, Ya? sebenarnya benar ya. Ya. Nah, tapi kalau yang skema Ponzi, gimana caranya supaya hit and run-nya Iya, cepat benar. ya, kurang lebih. Iya. Oke. Jadi baik saya sampaikan lagi bahwa kami sangat yakin ini adalah real trading. Itulah sebabnya kita berjuang. Kalau misalnya teman-teman masih ngotot bukan real trading skema Ponzi, berarti kita beda. Ya. Nah, saya boleh nambahin satu lagi nggak Pak? Iya. Kalau misalnya ini memang skema Ponzi dan dia pingin kabur dari awal. Kalau Ponzi kan pasti itu ya. Ujung-ujung Udah didesain. dia dari sudah awal. tahu bahwa Ya. ujungnya akan kabur. Pertama, nama perusahaan yang terkait tidak akan pakai nama dia. Ya kan? Kita sudah dapat dokumennya resmi dari pemerintah Singapura bahwa Smart Eco Trade itu adalah punyanya Pak Andreas memang Ya. gitu. Nah, di situ terlihat bahwa dia tidak berniat menipu awalnya mungkin gitu ya. Ya. Terus ketika dia beli BLA, dia juga nggak pakai nominee. Ya kan? Dia bisa saja beli kalau dia mau tipu-tipu ya, pakai nominee aja gitu, termasuk Smart X ini enggak. Jadi mungkin awalnya tidak berniat menipu gitu. Jadi makanya ketika trading ya memang tidak ada masalah gitu. Nah, permasalahannya baru mulai setelah tradingnya selesai. Oke. Jadi Stop trading ya. pembahasan kita lebih bagus setelah trading oke. selesai aja. Kalau soal sebelum betul. tradingnya selesai itu sudah selesai. Tapi penting Pak, bahwa orang-orang itu harus memahami kenapa kita ngotot real trading gitu loh. Kita punya pemahaman. Tidak hanya sekedar keyakinan, tapi kalau ada mekanisme yang menuju ke arah sana, ada pembuktian ke arah sana gitu Bu Mevi, Pak Oni. Nah, Ya. sekarang nih ya, menariknya begini, makanya saya hadirkan juga tim hukum ya. Maaf Pak Hikmat tadi banyak cerita karena menarik sebetulnya. Kalau misalnya kita real trading, ya kan, terus kasusnya itu terjadi setelah real trading, perbuatan melawan hukumnya terjadi setelah real trading, ya gitu ya. Terus tadi sempat disinggung ya, apalagi ini bukan konteksnya investasi. Gitu. Kira-kira pandangannya dari tim hukum atau sikapnya bagaimana nih? Tentang apanya? Tentang akibat hukumnya atau perbuatan hukumnya? Saya ingin pertama saya ingin melihat kalau ini real trading, berarti Bapak juga sama Ibu tidak ragu ya untuk melakukan aktivitas membela atau memperjuangkan haknya Gempurnet 89. Betul. Nah ini yang mau saya tanyakan. Kalau saya yang pertama yang harus diberi pemahaman adalah bahwa karena di luar berseliweran ini investasi, ini trading bodong, investasi bodong. Bodong biasanya ilegal gitu ya. Ya. Nah, pengertian investasi dan trading dulu yang harus dipahami oleh teman-teman. Kalau investasi itu ya sesuatu yang untuk memasukkan modal. Yang modal itu yang pada suatu saat nantinya memakan waktu
agak lama, itu diharapkan mempunyai keuntungan. Misalnya investasi tentang pembelian tanah. Tanah tahun ini dibeli, 5 tahun kemudian diharapkan naik harganya, itu yang Oke. dibilang investasi. Iya. Nah, tapi kalau trading, yang kita ngomongkan trading, lebih-lebih trading yang benar, yang tidak bodong, ya itu unsurnya jual beli. Unsurnya jual beli. Sesuai asal katanya trading, jual beli. Jual beli mata uang Jual beli. Kalau oke. trading forex berarti jual beli mata uang. asing ya. Itu tidak bisa masuk ke dalam Kategori investasi. kategori investasi. Karena dia trading sebenarnya itu, jual beli sebenarnya itu, terutama forex, itu dilakukan secara terus-menerus. Jual beli, bahkan 24 jam secara terus-menerus. Bisa ya? Bisa, ya. Jadi ada apa ya? Ada kegiatan yang aktif ya, Pak Hikmat? Iya. ya? Ada yang aktif. Kalau investasi lama Pasif ya? jangka Gimana, waktunya. Pak? Kalau investasi yang pertama uang kita berubah dulu Pak. Jadi Ya. misalnya saya investasi tanah gitu, uang saya berubah jadi tanah. Ya. Nah dalam hal ini uang kita nggak pernah berubah, tetap aja uang gitu. Ya. Oke. Nah apalagi ini kan future trading ya, di mana sebenarnya yang dijual adalah kontrak ya, kontrak forex sebenarnya. Gitu. Jadi uang kita itu nggak pernah berubah. Nah di satu sisi memang ini bukan investasi yang terus orang lain jalankan, nggak seperti itu. Ya. Karena kita dikasih trading password, Ya. iya kan? Kita bisa menyetop trading kita Ya, dan betul. pernah kejadian. Ada, pernah. Pernah kejadian Iya. dan walaupun yang menyetop akhirnya dihukum ya Pak gitu. iya. Tapi artinya secara real kita bisa nyetop. Ya. Ini tidak terjadi di robot lain. Saya nggak tahu ya. Inlight me kalau memang ada. Tapi sepengetahuan saya robot-robot lain tidak ada yang ngasih trading password. Oke. Terus investasi ini berarti kategorinya berbeda ya dengan trading Sangat ya? berbeda. Sangat berbeda. Sangat Jual berbeda. beli investasi, nanam modal ya. Benar. Tapi dikonversikan dulu. Iya. Iya. Apakah investasi tanah, investasi agrobisnis Benar. gitu Iya, ya. betul. Investasi emas Benar. yang dikonversikan. Nah, kalau investasi modal kita bisa membesar, bisa mengecil, Pak. Kalau di sini enggak. Oh, Jadi betul. misalnya gini, Iya. saya investasi beli saham Starbucks misalnya. Waktu itu $30 gitu per sahamnya. Nah, ketika Starbucksnya makin besar, modalnya jadi lebih besar. Si jumlah saham saya Ada tetap gainnya sama, di situ. gainnya di situ. Kalau kita enggak, modal kita enggak pernah berubah. Kecuali kita tambahkan kan gitu. Iya. Jadi yang kita dapatkan adalah hasil dari Tradingnya trading. saja, Pak. Benar, Trading. benar. Jadi modal di sana itu sebetulnya adalah hak kita ya. Oh, itu hak Iya, kita. betul. Betul. Bener kan? Iya. Jadi kalau misalnya ada pendapat nih Bu Mevi ya, sama Pak Rama juga boleh berkomentar. Kalau misalnya bilang, Anda kan sudah BEP gitu loh. Jadi break even point gitu ya, BEP. Jadi kalau misalnya dalam kasus seperti ini, kalau yang sudah BEP, Anda tidak rugi. Nah ini bagaimana itu? Coba saya minta penjelasan kalau menurut Pak Uni gimana? Kalau BEP itu sebenarnya bisa masuk ke dalam investasi. Misalkan saya menanamkan modal beli tanah 100. Kemudian 5 tahun kemudian ternyata tanah itu tidak menimbulkan hak yang bagus buat saya sehingga nilai jualnya menurun. Ada kan tanah juga begitu kan? Ada ya? Ada. Ada. Sehingga itu sebagian orang bahwa saya rugi. Nah, rugi itu dianggap BEP. Istilah BEP sebenarnya bukan masuk ke situ investasinya. BEP itu di dalam jual beli perusahaan misalkan. Perusahaan melakukan produksi modalnya 50, di dalam setiap produksinya itu diperhitungkan berapa keuntungannya sampai modal awalnya 50 itu bisa kembali. Jadi itulah istilahnya BEP. Iya, jadi ketika dari hasil investasi itu kemudian Memproduksi suatu ada pengembalian lah Iya. setara modal, Iya. namanya BP. itu yang istilahnya nah, BEP. saya sebetulnya pengen bertanyanya begini, kenapa kok ada pihak yang suka cenderung gitu ya, menempatkan kalau sudah kembali modalnya gitu ya, Anda tidak berhak tuh menuntut misalnya sebesar yang itu gitu. Nah, menurut Pak Hikmat gimana tuh Pak?
Pertama kita tidak pernah melakukan akad pinjam meminjam dengan mereka, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya Sebentar, kalau pinjam meminjam juga kan ada bunganya. benar, Pak, benar seperti dan ada perjanjian bunganya. Gitu. Iya. Ya. Nah, ini buruk sekali, Pak. Jadi kalau misalnya ketika orang yang sudah dikembalikan sesuai dengan deponya dianggap tidak dirugikan, Rugi. bank akan bangkrut, Pak. Daripada saya misalnya pengusaha butuh modal, daripada saya Minjem bank, bank. lebih baik saya nipu orang. Iya kan, benar. Ini Iya, betul, bahaya betul. sekali jadinya. Bahaya. Ini bahaya sekali. Jadi karena gitu saya nipu orang, duitnya sudah berkembang, saya kembalikan pokoknya saja, selesai. Terima kasih gitu. Nah itu berbahaya sekali. Itu nomor satu. Jadi kita tidak pernah melakukan akad pinjam meminjam. Nah ini lebih tepatnya diibaratkan dengan deposito. Ketika kita naruh uang di bank gitu ya, itu bukan investasi ya. Ya. Ya, itu bukan investasi. Kita nyimpan modal gitu ya. Nyimpan deposit ya. Memang istilah kita juga deposit. Kita deposit, uang kita nggak berubah. Nah, memang sama bank itu ditradingkan uang kita gitu ya. Uang kita kan ditradingkan, dia jual belikan, iya. Dia jual belikan dalam bentuk uang tetap gitu. Jadi mungkin mirip seperti ini. Nah, misalnya saya sudah ibu saya misalnya sudah deposito dari tahun 50 gitu ya. Dengan bunga 3% setahun aja, sekarang pasti sudah BEP kata orang-orang itu. Jauh, Iya. berlipat-lipat Nah, kan. tapi kan berapapun uang ibu saya di bank itu tetap hak uang. ibu saya. Karena dia memperlakukan bunga atau hasil keuntungan dari deponya dia itu di dalam kolom yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ngomongin capital, ini capital yang kita taruh, yang dapatnya itu gainnya gitu. Jadi memang ininya berbeda. Contohnya gini, ada member kita punya pensiun gitu kan, dia dapat pensiun 1 miliar, ya dia bisa punya pilihan lain waktu itu, misalnya mau usaha bakso misalnya atau apa yang lain. Nah, dia akan belikan itu gitu. Nah, yang akan dia belanjakan adalah keuntungannya. Nah, dalam hal ini kan seperti itu. Jadi ada orang pensiun naruh uang di TradingNet 89, dia ambillah keuntungannya untuk biaya hidup sehari-hari. Deponya dia itu ya duitnya dia, capitalnya dia. Ya. Nah, ketika kalaupun memang gain yang dia dapat sudah sebesar kapitalnya, bukan berarti itu tidak jadi haknya dia. Iya. Ya kan? Itulah. Jadi kita harus bisa membersihkan itu semua tuh Pak. Ya, Menurut kita ya. betul. Bahwa jangan sampai kemudian terjadi kerancuan kalau menurut saya. Ya, makanya yang paling penting bagi teman-teman semua itu paham antara definisi investasi dengan trading. Baik. Ya, karena dari sisi hukum juga landasan hukumnya jauh berbeda. Kalau investasi biasanya undang-undang PMA atau PM, penamanan modal, ada PMDN, ada PMA. Tetapi kalau trading, landasan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 7 2014, Undang-Undang Perdagangan. Jadi jelas beda landasan hukumnya. Ya, ini juga makin memperkuat. Bu Mevi, nah sekarang udah tadi kita ke mana-mana ya, aspek hukumnya masih belum kita sentuh ya. Jadi kalau misalnya Bu, tadi ngomonginnya real trading sudah kita selesai ya. Sekarang ada perbuatan bahwa PT SMI dan oknumnya Andreas Andrianto dianggap tidak mau mengembalikan dana kita. Padahal mereka loh Bu yang mencanangkan program withdrawal. Nah, menurut Bu Mevi ini, berarti kasusnya seperti apa Bu? Oke. Jadi begini ya Pak BL dan rekan-rekan. Ya. Kalau dari sisi hukum, seperti yang Pak BL tadi katakan bahwa PT SMI tidak mau mengembalikan dana member, tidak mau bertanggung jawab, padahal itu harusnya adalah dana member. Kalau dari sisi hukum, menurut saya gini, tentunya lah ada suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT SMI yang berakibat akan merugikan PT SMI tersebut. Satu dalam hal tentunya ganti rugi, pengembalian uang. Namun dalam kasus Net 89 ini, tadi kan sudah dijelaskan Pak Hikmat bahwa ini adalah real trading.
di dalam undang-undang perdagangan, di situ tentunya ada yang dilanggar oleh PT SMI ini terkait legal standingnya dia sebagai pelaku usaha. Jadi saya rasa bukan persoalan real tradingnya, tapi PT SMI ini melanggar legal standingnya dia sesuai dengan undang-undang perdagangan bahwa dia adalah hanya pelaku usaha yang menjual e-book. Nah, jadi intinya tradingnya real, tapi tidak ada, dia melanggar legal standingnya si PT SMI tersebut. Belum lagi ditambah dengan mungkin bisa digabungkan dengan tindak pidana lainnya, undang-undang transaksi elektronik. Ya, dia menyebarluaskan kepada publik bahwa akan menjanjikan, akan mengembalikan WD-all dan lain sebagainya. Belum lagi, ada lagi bisa jadi unsur-unsur penipuan terkait dia mengetahui legal standingnya itu sebetulnya tidak boleh kan melakukan trading tersebut. Jadi banyak sebenarnya pasal yang bisa dijerat terhadap PT SMI. Nah, jadi intinya kita berusaha untuk tetap fokus melakukan PT SMI ini agar nanti biarlah nanti kita berproses. Jadi tetap semangat ya buat para member NET 89 karena banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk perkara NET 89 ini. Mungkin nanti lebih luas lagi akan kita jelaskan di pembicaraan berikutnya. Betul. Ya. Saya tambah sebentar. Kalau yang dikatakan tadi Pak BL bahwa apa sih setelah ini kita tidak usah persoalkan bahwa ini real trading atau enggak, sudah selesai itu. Kenapa yang kita harus persoalkan? Yaitu tadi mestinya uang itu segera dibalikan ke yang punya, member tentunya. Tapi kenapa ditahan-tahan? Inilah indikasinya melanggar pidana, melakukan tindak pidana. Bisa terjadi bahwa itu uang digelapkan artinya bukan mati lampu ya. Penggelapan gitu, penggelapan. Kalau penggelapan itu beda dengan pencurian ya. Ada perbedaannya ya. Mungkin sudah tahu bahwa kalau ini uangnya Pak Hikmat. Pak Hikmat tahu ada sama saya. Tapi begitu ditanya uang saya mana? Enggak ada. Uang enggak dibalikin. Enggak curi. Kalau curi Pak Hikmat enggak tahu saya ambil uangnya. Itu curi. Ya, jadi ini ya Pak. Jadi unsur pidananya sudah jelas setelah tidak dikembalikannya itu uang. Bisa jadi itu penggelapan, bisa jadi itu ada pencurian. Ada niat tidak baik ada niat tidak baik, bisa jadi. Sekarang kita Pak Hikmat dan kita ini sudah tahu data-datanya bahwa uang-uang itu ternyata digunakan untuk apa gitu. Ya kan? Jadi ada unsur-unsur TPPU ada. Kalau TPPU berarti kan ada lalu lintas uang ya. Iya. Ke arah mana dan punya motif-motif apa ya. Kalau misalnya kayak mencoba untuk menghilangkan jejak, apa itu bagian dari TPPU juga. Betul. Misalnya membeli aset-aset atas nama orang tapi duitnya dari dia juga sama ya. Atau kalau menjual aset gimana Pak? Ketika ini kan sudah ada kasus gitu, tiba-tiba ada salah satu aset yang dia jual gitu misalnya. Itu termasuk TPPU apa enggak? Itu termasuk. Ya, termasuk. Kan kita tahu nih ada PT yang dia jual. Jadi udah ada pengambil alihan. Historikalnya kan juga kebaca pakai detek. Biasa kan kalau TPPU itu uang dari hasil kejahatan diberikan aset. Ya. Itu Mas. Atau dibentuk sebagai usaha. Jangankan itu yang nyata, kasus NET 89 ini macam apa itu? Public figure itu diduga TPPU, padahal apa hubungannya gitu. Itu pun diduga TPPU. Lebih-lebih ini sudah nyata, ada uang masyarakat yang dikumpulkan, tidak mau dibalikin untuk menghilangkan jejak. Saya bikin gedung, saya jual ini, bikin CAD. Kan itu jelas. Ya, baik. Ya. Kalau dibikin kasino di luar negeri gimana Pak? Nah, itu lagi lebih jelas sudah dua tingkat anunya. Bisa aja pidananya. itu ya. Pidananya bisa. Waduh, di dunia dan di sorga itu pidananya. Di neraka Pak. Nah, ini menarik ya bahwa di dalam hal ini Bapak Ibu melihat ada kasus ya. Iya. Kuat ya. Iya. Kuat ya bahwa dan dengan demikian. Jadi kita tidak pernah mempersoalkan ini
real trading atau investasi, Karena kita sudah lewat sudah itu. yakin. Sudah yakin. Sudah yakin. Iya. Yang penting kita sudah yakin. Justru kita melihat bahwa setelah itu ya, Ya. setelah itu. Nah, teman-teman juga harus yakin itu. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan juga adalah ini kalau misalnya uang itu ya tidak kembali, ya, uangnya itu ada di mana Pak Hikmat? Kan ini ada broker ya kan, ada. Ini saya di dalam sependengaran saya itu banyak orang-orang yang bingung. Harusnya kan ada di broker, tapi kita nggak bisa ambil gitu. Ini gimana? Apa sudah diambil? Nah, saya kira begini, pembahasan ini kan pasti akan panjang lagi, ya. Kita Mungkin di anggap episode di episode berikutnya, ya. Kita tunda dulu, kan ini kayaknya sudah pengantar yang bagus dari Pak Hikmat, tadi juga pengantar yang bagus dari Pak Oni, Bu Mevi, dan Pak Rama di bidang hukum, supaya teman-teman yakin dulu tentang tadi ya. Tapi untuk berikutnya kita akan tuntaskan di episode berikutnya. Jadi saya BL Hadi, pengurus Gempurnet 89, mengucapkan terima kasih Anda sudah menonton kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sebelum berpisah, saya mau mengajak salam kepada teman-teman ya. Salam gempur. WD cair. Gempur terus sampai WD cair.